Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips tentang menanam pohon stroberi agar berbuah di pinggir seperti ini ya. Jadi buahnya ini ada di luar, tidak ke dalam, bukan berada di dalam sini ya. Tapi kalau di luar sini nanti bisa jadi busuk, makanya ini buahnya di luar pot. Kalau di dalam seperti ini kena media tanam nanti bisa jadi busuk. Simak terus videonya. Jadi sebelumnya kita siapkan lubang, bisa melakukannya seperti cara saya ini agar terlihat lebih rapi menggunakan pipa paralon ukuran 1,5 in atau 2 in. Jadi membentuk lubang seperti ini ya, dalamnya itu bisa disesuaikan jadi mengikuti panjang dari bibitnya nanti. Jadi di sini kita buat dua lubang seperti rencana saya di video yang sebelumnya. Saya bilang untuk polybag ukuran segini kita isi dua bibit nanti di kanan dan kiri, jadi buahnya itu nanti ke samping kanan dan samping kiri. Karena ukuran polybag ini lumayan besar, jadi muat untuk dua benih sekaligus di sini. Nanti kita taruh di kanan dan kirinya. Ini bibit yang sudah berusia 2 minggu. Usia 2 minggu sudah cukup untuk ditanam karena kita lihat akarnya sudah mulai panjang. Nah, di sini yang kemarin saya maksud digantung seperti ini ya. Jadi ini ada gantungan dari tusukan sate ini, dia kuat, cukup untuk mengangkat beban dari polybag. Untuk caranya bisa kita langsung bongkar polybag ini, bisa juga kita gunting pinggir-pinggirnya jadi akan terlihat lebih rapi nanti. Media tanamnya tidak rusak dan akarnya pun tidak rontok ya, tidak banyak yang putus. Kalau memang media tanamnya ini sudah mulai keras, bisa kita bongkar sekaligus, tidak menggunakan cara ini. Tapi karena ini tanahnya lumayan agak gembur, jadi medianya poros, jadi kita lakukan hal begini supaya tanahnya tidak rusak ataupun akarnya tidak putus. Nah, setelah ini nanti kita akan masukkan ke media ini dengan arah yang benar ya, tidak terbalik antara depan dan belakangnya. Terus juga kita siapkan batu-batu koral seperti ini, tujuannya agar mengikat dari akar pohon stroberi ini, karena takutnya nanti pohonnya terlalu subur dia bisa roboh. Jadi kita masukkan batu, tapi ini pilihan. Kalau dirasa akarnya sudah kuat untuk menopang pohonnya, tidak usah diberikan batu seperti ini, langsung kita masukkan dan yakin dia tidak akan roboh nanti ketika pohonnya sudah besar. Ini yang perlu diperhatikan ya, sulur bekas dari indukannya jangan sampai terbalik nanti. Jadi nanti sulurnya itu kita taruh di dalam, sedangkan yang tidak ada sulurnya kita taruh di luar pot. Tujuannya nanti ketika berbuah maka buahnya akan keluar dari pot semua, tidak ada di dalam. Kalau sampai kebalik nanti buahnya ada di dalam media. Nah, seperti ini kan, buahnya nanti keluar dari pot, jadi aman, tidak akan terjadi busuk. Perlu diingat juga, jadi sulur ini dengan buah nanti akan berlawanan tumbuhnya. Kalau sulurnya ke dalam, buahnya akan keluar. Ini contoh tanaman yang sudah jadi dan sudah ada buahnya. Kita lihat buahnya mengarah keluar pot semua. Jadi ini memang kita sudah setting dari awal cara penanamannya di pinggir pertama, dan kedua bekas indukannya di sebelah dalam seluruh bekas indukannya. Buahnya jadi keluar seperti ini. Sekarang langsung kita masukkan bibitnya di lubang yang pertama sebelah kanan. Sulur menghadap ke dalam, sedangkan yang tidak ada sulurnya menghadap keluar. Kita tarik perlahan untuk polybag ini, karena tadi bawahnya sudah kita lubangi, jadi nanti tinggal kita tekan sedikit dan polybagnya kita tarik ke atas. Walaupun ini sedikit agak rumit, karena mengingat ini akarnya masih muda dan medianya tadi sangat gembur dan poros. Takutnya kalau kita buka polybagnya, media tanamnya rontok dan pohonnya takutnya mati. Jadi ini cara yang lebih aman seperti ini, walaupun agak repot sedikit. Nah, setelah ini nanti kita akan lakukan penyiraman agar pohon ini segar, karena kemungkinan layu itu bisa terjadi kalau terkena sinar matahari langsung. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, lihat ada tunas di ujung ini. Ini jangan sampai terkena media tanam atau jangan sampai tertimbun, karena pucuk tunas ini kalau tertimbun tanah terus terkena siraman air nanti lama-lama bisa busuk juga ujungnya, dan pohon ini bisa mati kalau tertimbun tanah seperti itu.
Ini cara yang kedua, jadi bisa kita sobek langsung untuk polybag ini, karena keadaan tanahnya ini lumayan keras, tidak seperti yang tadi. Kalau tadi media tanamnya agak gembur ya, kalau yang ini agak padat, jadi bisa kita buka seperti ini. Kelihatan akarnya bagus sekali ini, walaupun masih agak putih, tapi ini sudah menjamin hidup karena usianya sudah 2 minggu. Untuk bibit yang kedua ini dia sudah keluar sulur baru atau anakan yang nantinya bisa kita perbanyak lagi. Ini bisa kita buang, kalau kita buang nanti dia akan cepat besar. Tapi kalau kita ingin memperbanyak lagi tidak usah dibuang, nanti langsung kita berikan media tanam baru, jadi nanti pohonnya lebih banyak lagi. Sedangkan untuk sulur yang dari indukan, sulur yang besar ini, yang sisa potongan tadi bisa kita buang ya. Nanti takutnya dia busuk, terkena jamur pohonnya, jadi sebaiknya bisa kita buang untuk sulur yang dari indukan. Kalau sulur yang dari anakan bisa kita pelihara, nanti kemungkinan akan besar lagi dan bisa jadi bibit baru. Ini kita gunting langsung dari pangkalnya. Nah setelah itu ingat, waktu pengguntingan ini diusahakan jangan terkena air dulu, dan juga jangan musim hujan juga. Ini kita langsung buang. Nanti setelah dipangkas ini bisa kita semprot dengan fungisida. Tujuannya supaya tidak ada jamur di media ini, karena tanaman ini masih baru, sangat rentan penyakit. Kalau kita gunting di cuaca yang mendung, setelah ini bisa kita lakukan penyemprotan agar pohonnya terhindar dari hama dan juga penyakit. Untuk media tanamnya bisa kita sesuaikan, kalau dirasa kurang cukup tinggi bisa kita tambah lagi dengan tanah sisa tadi ya. Jangan dibuang, bisa kita uruk lagi ke sini, tapi ingat untuk tunasnya jangan sampai tertutup media tanam sekali lagi. Karena sangat rawan busuk untuk tanaman ini. Jadi kita perkirakan seperti ini ya, sedikit lumayan agak penuh, tapi jangan sampai menutupi tunas dari pucuk pohon stroberi ini. Ya, dan ini hasilnya. Ini sudah kita tanam di kanan dan kiri, jaraknya lumayan agak jauh, bisa sekitar 15 cm. Nanti kalau sudah besar tidak akan nempel pohonnya. Ini kita ada 6 polybag disusun secara rapi kanan dan kiri. Kita sudah siram dengan fungisida juga. Ini kemungkinan besar nanti cepat segar pohonnya, dan mudah-mudahan ini juga cepat berbuah nanti 2 bulan berikutnya. Karena biasanya stroberi setelah ditanam seperti ini usia 2 bulan sampai 3 bulan itu, kalau memang dia vigor itu bisa menimbulkan keluar bunga dan langsung berbuah. Jadi itulah beberapa tips tentang cara menanam bibit atau anakan pohon stroberi dengan cara yang benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.